Halo, selamat datang di channel Materialien. Supaya ilmu material tidak menjadi alien. Halo, hari ini kita ditemani sama seseorang yang sangat spesial. Seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, bahwa kita akan mengenal ilmu material langsung dari ahlinya. Nah, hari ini saya ditemani salah satu ahli di ilmu teknik material ITB dan menjadi dosen di teknik material ITB. Dan menurut pandangan mahasiswa ya Pak ya, Bapak termasuk salah satu dosen yang good looking. Ya, jadi kita hadirkan salah satu dosen teknik material yang good looking untuk dilihat gitu loh ya. Dan beliau adalah Dr. Insinyur Hermawan Yudawi Sastra, atau biasanya kita memanggilnya dengan nama Haji, Pak Haji gitu loh ya. Selamat siang Pak. Selamat siang, Bu Mariyati. Oke, nah Pak ya, Bapak kan pernah menjadi ketua program studi di teknik material, kemudian sekarang WDS, apa WDS Pak singkatannya? Wakil Dekan Sumber segala macam. Oke, mantap ya. Jadi wakil dekan ya, jadi salah satu petinggi gitu ya di FTIMD. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Haji dan kemudian juga akan kita berdiskusi banyak tentang sebenarnya beliau itu mengajar apa sih di teknik material ya. Mungkin bisa cerita Pak Haji nih, dulu sekolahnya di mana, S1 sampai S3, dan kemudian mengajar di ITB sejak kapan, dan kemudian mengajar apa? Ya, ceritanya jadi masa lalu ya. Oh ya, nggak mau nostalgia Pak. Ya. Jadi saya masuk ITB tahun 88, masuk ke jurusan teknik mesin, waktu itu namanya bukan program studi tapi jurusan. Teknik mesin teknik ya Pak mesin, ya? Kemudian di semester 6, saya mengambil keahlian bidang metalurgi. Oh, Nah, sampai lulus di tahun 1993. Nah, 94 saya ambil S2 itu di Catholic University Leuven di Belgia, dengan bidang komposit polimer. Kemudian selesai tahun 96 di sana. Kemudian lanjut ke S3 di sana. Oh, lanjut lagi ya Pak ya, langsung S3. Nah, di situ masih ambil komposit tapi lebih spesifik di komposit sandwich. Sampai akhirnya kembali lagi ke Indonesia, ke ITB itu tahun 2002. Oh, 2002. Ya. Berarti ada jeda Pak ya di antara setelah lulus dari doktor, kemudian pulang lagi ke ITB dan langsung ke prodi teknik material Pak? Langsung ke prodi teknik material di FTMD. Oke. Biasanya ngajar apa sih Pak kalau teknik material? Nah, kalau biasanya sekarang udah lebih enak, udah lebih sedikit, nggak seperti zaman dulu. Oh, zaman dulu semua borongan ya? Zaman dulu borongan, segala macam mata kuliah saya ikuti. Tapi mungkin bisa di-sharing nih Pak, mengajar apa aja? Panjang sekali, banyak sekali ya. Oh, banyak. Mulai dari material teknik, sekarang saya udah nggak mengajar material teknik, tapi khususnya saya mengajar di material komposit. Itu yang sejak tahun 2003 dan sampai sekarang masih saya ampu di teknik material ini. Itu mata kuliah utama yang saya ampu, material komposit. Kemudian yang terkait dengan material komposit, saya mengajar proses pengerjaan komposit. Masih terkait dengan material komposit, saya mengajar juga di teknologi serat. Nah, kemudian saat ini di S2 ada fabrikasi material komposit dan reparasinya. Lalu ada mata kuliah lain yang sudah lebih sedikit, tapi masih ada kuliah mekanika material. Kalau dulu ada material teknik, juga dulu ada material teknik injeksi plastik. Ya. Kemudian ada mata kuliah praktikum yang namanya praktikum karakterisasi material. Semua ini kayaknya Superman banget ya Pak. Material dan lain-lain, tapi sekarang sudah jauh lebih sedikit dibandingkan yang lalu. Tapi khususnya masih mengajar terkait dengan material komposit. Komposit ya Pak ya. Dan mungkin nih yang nonton nih masih apa tuh komposit gitu Pak ya. Nah, hari ini kita akan membedah ya, apa sih sebenarnya komposit di dalam ilmu teknik material, dan kita langsung bertanya kepada ahlinya. Jadi sebenarnya komposit itu sejenis makhluk apa sih Pak? Itu mungkin alien bisa jadi. Ya itu ya, supaya material tidak menjadi alien ya. Kalau kita bicara material komposit, sebetulnya banyak yang sudah pada tahu gitu. Tapi seringkali orang menyebutnya bukan material komposit. Oh gitu Pak. Yang sering orang sebut itu ada material fiber. Saya pakai sepeda fiber, pakai racket tenis fiber. Itu sebetulnya material komposit. Sebenarnya komposit ya Pak ya? Itu material komposit. Jadi
Dari arti material komposit itu gabungan, ini adalah material gabungan. Material gabungan, jadi lebih dari 2 material dari situ. Nah, jadi kenapa digabung? Untuk memperoleh sifat unggul, sifat superior dari material yang sebelumnya tidak ada di 2 material tersebut. Oh, jadi kayak tumbuhan tuh misalnya kalau di biologi itu digabung terus supaya dapat menghasilkan buah yang lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oh, material bisa digituin ya Pak ya? Ya. Okay. Justru material maju sekarang itu mengarah ke sana. Dan bisa dilihat secara kasat mata. Ya. Sebetulnya kalau nanti ada sesi tentang material logam, material keramik, material polimer, itu pun sebetulnya ada gabungan unsur-unsur di dalam situ. Tapi susah ngelihatnya. Kalau yang namanya material komposit ini digabung dan masih kelihatan. Ya, seperti tadi kita bicara fiber. Fibernya kelihatan oleh mata. Kita bisa ngelihat ada karbon fiber. Kemudian dicampur plastik. Plastiknya juga kelihatan oleh mata. Nah, begitu dicampur, nah jadilah material komposit. Gabungan 2 material untuk memperoleh sifat unggul. Nah, sifat unggulnya seperti apa? Contoh tadi, yang kebetulan material komposit yang lebih spesifik yang kita dalami di teknik material adalah komposit polimer berpenguat serat. Nah, di sini polimer itu punya sifat unggul. Unggulnya apa? Seneng orang pakai polimer karena ringan nih. Gitu. Nah, tapi orang juga males pakai polimer. Oh, nggak kuat kok, dibengkokin sedikit udah patah. Nah, kebetulan ada material yang sangat-sangat kuat. Sangat kuat itu apa? Material serat. Nah, contohnya mungkin kena serat gelas, kena serat karbon. Nah, itu sebenarnya material yang kuat sekali, jauh lebih kuat dibandingkan dengan baja yang kita kenal kekuatannya. Baja kekuatannya mungkin cuma 500 megapascal, serat ini kekuatannya bisa sampai 5.000 megapascal. Oh, 5.000 ya Pak ya, 10 kali lipat. Cuman material serat gimana makainya? Dipakai, dipegang buyar. Iya, benar. Kecil sekali. Ordenya itu paling cuman 20 mikron. Wah, dilihat oleh mata kalau 1 lembar serat nggak akan kelihatan lah. Ya. Seperti rambut di belah 7 gitu ya. Mau megangnya susah ya. Jadi kelemahannya di situ. Nah, gimana caranya memperoleh sifat unggul? Gabungkan polimer yang lemah, dicampur dengan serat yang kuat, dan kebetulan serat-serat yang kebanyakan dipakai itu punya berat atau massa jenis yang rendah juga. Ya, mirip polimer. Jadi begitu digabung, saya akan punya material yang tetap ringan dengan density tetap rendah, tapi bisa kuat sekali, kaku sekali. Jadi punyalah saya polimer yang kuat dan kaku, tapi tetap ringan karena di dalamnya ada serat. Mantap tuh. Kayaknya sangat menjanjikan nih materialnya, Pak. Tentu ya. Dan kalau misalnya dari sejarahnya, kenapa sih Pak orang menciptakan material ini dan sejak kapan sebenarnya material ini ada? Nah, ini sejarahnya sih sudah lama. Sebelum Masehi orang sudah pakai material komposit ini. Sebenarnya sudah ada ya Pak? Sudah ada. Jadi piramid-piramid itu di situ menggunakan bata gitu, yang digabung dengan jerami. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Nah, namun sejalan dengan waktu, ya, perkembangan material yang lebih dominan itu material logam. Ya. Karena memang material itu ilmu dasar merekayasa material yang biasanya dimulai dengan militer senjata. Gitu. Sehingga logam dominan, terus berkembang, material lain bisa dibilang kalah dengan logam. Tapi sejak tahun 1970 itu mulai orang mencari optimasi, terutama untuk di militer juga, dan kemudian berkembang ke arah industri-industri yang lain. Tapi yang diinginkan adalah saya ingin tetap material yang kayak logam kuat, tapi ringan. Nah, sehingga muncullah material komposit polimer berpenguat serat itu, ya, di mana logam punya kelemahan, kuat tapi berat. Polimer punya masalah, ringan tapi nggak kuat. Nah, dicampurlah dengan serat gelas yang kebetulan sudah banyak di pasaran sebagai electrical glass istilahnya. Oh, ternyata serat ini kuat sekali. Ya udah gabung aja. Digabung ternyata hasilnya dapatlah material yang kuat sekali, kaku sekali, seperti baja dan ringan. Nah, punya potensi untuk digunakan di industri-industri, terutama saat itu militer, sehingga kendaraan, alat angkut bisa dibuat dengan lebih ringan, kemudian juga
katakanlah supaya saya punya baju yang tahan peluru ya, atau tank yang bukan tank baja tapi tank komposit yang tahan peluru juga, arahnya ke sana. Namun harga nggak masalah ya, karena militer mau mengeluarkan biaya yang besar nggak masalah. Nah, kedepannya justru bagaimana caranya supaya komposit bisa murah. Begitu. Wah, menarik. Berarti benar-benar karena kebutuhan akan material yang kayak lebih super gitu, Betul. Pak ya, dan lebih ringan, lebih kuat. Wah, ini ambisius banget ya, pengen materialnya kayak gitu ya, Pak ya. Harus ambisius. Harus ambisius ya. Dan kalau misalnya saat ini sebenarnya target untuk material komposit itu ke arah mana sih Pak sebenarnya? Kalau yang advance banget misalnya, yang tinggi. Nah, advance itu terbagi dua ya. Atau saya bisa mulai dari kita bicara tadi komposit polimer berpenguat serat. Ya. Yang disebut advance bisa ke arah fibernya dibuat advance, kemudian dibuat advance juga polimernya ya, atau plastiknya, karena komposit material komposit polimer berpenguat serat ini sering disebut dengan istilah fiber reinforced plastik. Jadi fiber memperkuat plastik. Ya. Nah, di sini kalau dari sisi fibernya arahnya banyak. Ya. Kalau intinya bagaimana mencari fiber yang kaku sekali, kuat sekali, ya, namun tetap ringan. Nah, sekarang arahnya ke serat karbon. Karena serat karbon yang umumnya itu kalau nggak kuat sekali atau kaku sekali, bukan kuat dan kaku. Nah, gimana mencari serat karbon yang kaku sekali, kuat sekali, tapi tetap ringan. Itu masih terus diteliti. Termasuk juga menggunakan serat yang berasal dari sintetis, karena serat yang berasal dari alam, maksud saya, serat hayati. Gitu. Nah, serat dari alam itu punya potensi juga, karena ternyata serat dari alam itu bisa punya kekuatan yang tinggi juga. Gitu ya Pak ya. Dan Indonesia banyak ya Pak ya serat alam ya Pak ya? Banyak, itu juga justru kelebihan di Indonesia. Jadi ada serat rami di situ yang sangat-sangat kuat, ada serat nanas, walaupun juga ada masalah-masalah di serat tersebut. Ya. Dan mengembangannya itu bagaimana menghasilkan serat yang renewable, jadi kita bisa sustain tanpa menggunakan bahan-bahan yang bisa habis, seperti serat karbon yang kebanyakan diambil dari minyak bumi. Gitu. Itu dari sisi seratnya. Kemudian dari sisi polimernya, yang paling gampang itu menggunakan polimer dari jenis termoset. Mungkin kita pernah dengar istilah resin. Nah, itu termoset. Resin cair. Itu paling gampang buat yang seperti itu. Dan kebanyakan 90% komposit polimer berpenguat serat itu pakai resin termoset. Nah, cuman ada kelemahan di resin tersebut. Gampang buatnya, tapi getas. Nah, sekarang arahnya gimana membuat komposit pakai polimer jenis termoplas. Termoplas itu ya seperti botol plastik yang kita biasa pakai. Nah, kok nggak pakai itu aja dari awal, karena membuatnya nggak gampang. Berarti tetap ada masalah ya Pak, komposit tetap ada tantangannya itu ya Pak ya? Itu justru yang harus dikembangkan. Nah, termasuk juga pada saat buat jadi komposit, nah itu bagaimana caranya supaya komposit yang dihasilkan itu sebagus mungkin. Nah, sebagus mungkin tuh tergantung dari fungsinya untuk apa. Nah, pertama, supaya benar-benar jadi kuat, gimana caranya seratnya sebanyak mungkin. Supaya juga pada saat membuat komposit tersebut harganya semurah mungkin. Nah, itu biasa, orang kan pengen yang bagus sekali tapi murah sekali. Nah, tapi itu tantangannya. Nah, jadi dari proses manufaktur pun jadi satu hal yang diteliti orang, dikembangkan. Jadi dari sisi manufaktur, pada saat orang buat pesawat, buildingnya dari komposit, dan sekarang di Dreamliner, Boeing 737, kemudian juga Airbus 350, itu sudah pakai komposit polimer berpenguat serat di atas 50%. Wah, mantap, di atas Namun, 50% Pak ya. Harganya 5 kali lipat dari baja. Itu besar sekali. Ya. Harganya mahal sekali. Gitu. Ya. Masalahnya dengan harga yang seperti itu, begitu mau dibuat untuk produksi massal, itu jadi masalah. Kalau mau ke sektor otomotif, kendaraan pribadi, wah itu nggak akan kejar. Gitu. Mahal ya Pak? Iya, sorry bukan 5 kali, 500 kali harganya. 500. Itu salah dari saya. Jadi itu jadi masalah besar. Gimana caranya sekarang membuat manufaktur yang tetap bagus, kekuatannya tinggi, kekuatannya tetap tinggi, tapi harga bisa ditekan gitu harga bisa ditekan. Nah, caranya dari dua hal, seratnya dibuat murah,
atau proses manufakturnya dibuat murah. Oh, Gitu. oke, oke. Nah, gimana caranya menghasilkan serat yang murah, tapi proses manufaktur murah. Biasanya di pesawat orang pakai autoclave, sekarang istilahnya pakai proses namanya liquid molding. Oh, Itu liquid molding. tapi macam-macam prosesnya. Ada istilahnya vari, ada istilahnya resin transfer molding, vacuum assisted resin transfer molding, yang bisa membuat jadi murah tapi menghasilkan komposit yang kekakuan tinggi. Seperti itu. Dan semuanya harusnya dari teknik material. Oke. Dan itu semua dipelajari di teknik Oh iya, material. tentunya. Aduh. Oke ya, ini kayaknya kita tanya lagi nih, sampai bisa membuat barang se-advance itu ya, buat pesawat, ada juga buat militer dan buat bahkan olahraga. Berarti sepeda yang mahal-mahal itu Pak ya komposit ya? Oh Pak? iya, Yang iya. harganya tuh Ratus sekian juta. ratus juta. Cuma ratus Oke. juta. Bener. Ya nggak perlu minta izin istri kan Pak ya kalau kayak gitu ya. Minta maaf aja gue udah beli ya Pak ya. Tergantung istrinya. Oh, tergantung istrinya. Berarti kalau gitu istri Bapak boleh Pak ya beli. Istrinya Karena harus komposit. diajak naik sepeda juga. Oh ya oke, jadi tetap barengan gitu ya Pak ya, jadi double sepedanya. Nah kita akan tanya lebih jauh ya, jadi sebenarnya apakah di di program studi teknik material belajar sejauh mana sih tentang ilmu komposit ini? Oke, jangan lupa subscribe dulu, like atau share ke teman-temannya supaya dapat pengetahuan tentang teknik material. Oke ya Pak, wah kayaknya tadi tuh cerita tentang komposit tuh keren banget gitu loh Pak ya, dan mungkin ini sesuatu yang baru bagi adik-adik yang menonton. Dan kalau misalnya Pak ya, di teknik material FTMD ITB sendiri, sebenarnya apakah tadi belajarnya sampai ngebuat produk kompositnya, atau dari dasar, atau seperti apa kira-kira Pak gambarannya? Gambarannya untuk khususnya material komposit ya, kemarin. Material komposit. Jadi di material komposit ini ada mata kuliah material komposit, ya, dan tadi saya sampaikan juga ada proses pengerjaan kompositnya, kemudian ada material penyusun kompositnya, baik itu polimer ataupun seratnya, itu semua dipelajari. Berarti bikin juga nih Pak, anak-anak juga masuk lab gitu Pak termasuk, ya? Bikin. termasuk Wah, keren. ada laboratoriumnya. Oke. Ya. Jadi di dalam teorinya kita tentunya merangkai dari berbagai mata kuliah itu, mulai dari material penyusunnya, Oke. logamnya dipelajari, kemudian polimernya dipelajari, seratnya dipelajari, kemudian keramik juga ada di sini di mata kuliah keramik, kemudian material elektronik juga dipelajari. Nah, artinya semua material dipelajari bisa sebagai material penyusun komposit. Nah, konsep mengenai material kompositnya juga dibahas di Lebih khusus detail, gitu, Pak? lebih komprehensif di material komposit. Berarti Dan ada di situ- dasar-dasar materialnya dulu, kemudian Ya. kalau mau digabungkan itu nanti bisa dikomposit Ya, gitu Pak ya? ya. Oke. Nah, di material komposit nanti akan lebih fokus ke contoh komposit polimer berpenguat serat. Oke. Nah, jadi konsep gimana caranya menggabungkan komposit supaya jadi kuat, kaku, teringan. Nah, tadi disampaikan kuatnya bisa berkali-kali lipat daripada baja. Ringannya itu bisa mereduksi komponen dengan berat sampai 50%. Nah, itu nggak gampang buatnya. Iya. Nah, gimana cara membuatnya? Konsepnya akan disampaikan. Kemudian juga disampaikan kita sama-sama mempelajari bagaimana memprediksi sifatnya. Oh, bisa diprediksi ya Iya, Pak ya sifat iya. komposit itu? Jadi Oke. kita bisa prediksi sifatnya. Jadi ada berbagai metode kita berikan, ya. Ada modelingnya bagaimana. Oh, modeling ya. juga termasuk Ya, itu, Pak ya? ya. Oke. Untuk memprediksi sifat komposit tersebut, ya. Karena sesuai dengan namanya material engineering, rekayasa material, Iya, kita bisa merekayasa sifat yang diinginkan, ya, dengan cara yang akan disampaikan di mata kuliah itu. Jadi kayak magic itu bisa kayak dukun atau kayak chef gitu Pak ya? Ya, Jadi seperti bisa. itu. Ya. Jadi Bisa kalau meramu. chef itu meramu-ramu gitu, nah ini gimana caranya meramu A, meramu B, meramu C, dengan metode apa, hasilnya akan jadi bagaimana. Nah, itu diajari gimana memprediksinya, baik itu secara kualitatif ataupun kuantitatif Oke, di situ. oke. Jadi kalau saya ingin dapat komposit material yang punya kekuatannya 500 megapascal, nah isi seratnya serat apa, ya, polimernya apa, berapa banyak serat yang mesti dimasukkan, arahnya kemana, itu yang dipelajari. Wah, yang benar-benar disebut, kayak chef ya. gitu Pak ya. Jadi bener-bener nih bisa nih Pak ya. Jadi kalau saya misalnya mau sekian nih kekuatannya, maka saya masukkan berapa saja itu bisa diramu gitu ya Pak ya. Iya, bisa. Dan itu diajarin ya Pak ya Iya, di diajari. teknik material. Nah, Oke. setelah kita bisa memprediksi, nah itu kemudian ada prakteknya juga. Oh, oke. Nah, oke. prakteknya pun itu ada dua. Prakteknya menggunakan software, tapi juga ada menggunakan laboratorium hardnya. Oh, ya. oke, menarik. Jadi memprediksi itu nanti ada softwarenya simulasikan sifatnya seperti apa dengan ramuan tertentu. Nah, kemudian dibuktikan lagi dengan
laboratorium yang hardnya, benar-benar mengambil polimer, benar-benar mengambil serat, mencampur, kemudian benar nggak hasil campuran saya itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kalau nggak produknya seperti apa, kemudian diuji, kalau nggak benar, kenapa bisa begitu? Bagaimana cara membuat jadi lebih bagus lagi? Termasuk dia kalau udah bagus, nah kok bisa bagus juga kenapa? Jadi harus bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Ya. Jadi jelek ditanya, bagus ditanya sama, gitu Pak ya? Jadi dua-duonya tetap dapat pertanyaan. Oke. Bayangin kuliahnya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi di dalam mata kuliahnya ada prakteknya, kemudian ada laboratoriumnya juga yang mengakomodir supaya mahasiswa bisa membuat produk komposit dan mengevaluasi hasil produk sifat komposit yang diperoleh dengan berbagai metode manufaktur yang bisa dipakai untuk membuat komposit tersebut. Gitu. Itu biasanya prediksinya tuh bisa jauh apa enggak sih Pak? Misalnya kita pengen 10 giga katakanlah, itu bisa melesetnya berapa persen ya Pak? Bisa jauh. Bisa jauh bisa juga, jauh. Pak, ya? Kalau kembali lagi, kalau pencampurannya nggak bagus. Katakan dicampur seenaknya, di dalamnya lebih banyak udaranya dibandingkan polimer dan seratnya, bisa seperti itu. Tapi itu bagus, justru mahasiswa kadang-kadang sengaja dibiarin aja supaya hasilnya jelek. Nah, karena kalau hasilnya bagus-bagus saja, mereka jadi nggak belajar dari situ. Ya. Justru dibiarkan, begitu ketemu yang jelek, justru yang kita evaluasi. Kenapa jelek? Dan itu menjadi bahan bahasan agar mereka lebih bisa berpikir. Karena kasus di lapangan justru yang muncul bisa jadi ada komposit yang jelek, dan itu yang harusnya dievaluasi kemudian. Kalau di lapangan biasanya tuh banyak kasus ya Pak ya tentang produk-produk yang berbasis komposit ya Pak ya? Ya, sudah makin banyak kasus terutama di Indonesia ya. Ya, jadi kasus-kasus di lapangan seperti penggunaan komposit untuk blade, ya, turbin, kemudian di blade-nya itu mengalami patah, gitu. Nah, kenapa bisa patah? Gitu. Itu dipelajari juga Pak di teknik material Pak? Itu ada, dipelajari tentunya di mata kuliah komposit kita mempelajari konsepnya apa saja yang bisa membuat komposit menjadi bermasalah. Gitu. Ya. Tapi ada juga mata kuliah namanya analisa kegagalan di situ. Nah, di situ dipelajari bagaimana secara sistematis kalau ada suatu kegagalan komponen, itu bagaimana cara menganalisis secara sistematis agar bisa diketahui root cause penyebab dari kegagalan komponen tersebut. Karena semua komponen pasti terbuat dari material, dan kita mempelajari bagaimana kerusakan perilaku dari material. Kita akan lebih mudah untuk mempelajari kegagalan di komponen karena komponen pasti terbuat dari material. Berarti kayak detektif terus tahu gitu kenapa gagal gitu ya? Seperti itu, detektif Conan itu. Oh mantap. Ada pelajaran seperti itu di teknik material. Wah, ada tantangannya juga ya Pak ya. Kalau misalnya kayak tadi kasus di lapangan ya Pak ya, yang saya ketahui Pak Hermawan Judawisastra ini adalah salah satu dosen di teknik material yang sering sekali membantu industri di lapangan, dan mungkin supaya bisa dapat gambaran di lapangan itu kira-kira produk apa saja Pak yang berbasis komposit, dan biasanya memang kalau misalnya itu gagal atau misalnya kita bisa memprediksi kapan lifetime-nya, itu bisa nge-save gitu, bisa membantu mungkin keselamatan orang atau bisa juga mencegah terjadinya suatu efek yang luar biasa. Mungkin bisa cerita seputar itu Pak, produk-produk yang terkait produk-produknya cukup banyak, walaupun nggak sebanyak produk logam ya. Tapi sudah semakin banyak, dan sudah semakin banyak juga kasus-kasus yang bermunculan ya. Dari misalkan yang banyak itu kasus pipa yang gagal. Pipa sekarang udah pipa komposit ya, Pak, ya? Sudah banyak pipa komposit yang dari serat gelas ataupun serat karbon. Jadi bukan logam lagi loh ya. Ya, kemudian ada tadi yang saya sampaikan, ada fan blade itu terbuat dari komposit juga ya, untuk cooling tower di pembangkit listrik panas bumi. Ya. Kemudian ada shaft juga terbuat dari komposit poros. Kemudian ada lagi insulator terbuat dari komposit. Oh, komposit juga ya Pak ya? Kemudian tangki dari komposit. Komposit juga. Nah, itu dan tentunya di komponen pesawat juga ya. Komponen pesawat. Dan ada komponen mobil juga seperti bumper juga sudah mulai ada yang menggunakan komposit. Yang dinding dari mobil tapi nggak banyak, itu juga ada yang menggunakan komposit, dan sudah ada yang bermasalah. Masalahnya mulai daripada saat dioperasikan ternyata nggak sesuai dengan harapan, harusnya komposit itu kuat, kok ternyata rusak juga. Kemudian komposit itu harusnya tahan terhadap korosi, tapi kok bisa berlubang juga karena kondisi lingkungan. Ya. Termasuk juga pada saat penggunaan
ini komposit rusak gara-gara dianggap sama dengan baja. Oh. Jadi perlakuannya dianggap sama dengan baja. Oke. Nah, kasus-kasus yang seperti itu jadi bertebaran dan semuanya itu bisa muncul karena ketidakpahaman, ketidakmengertian atau kurang memahami material baru ini. Semua material dianggap logam, ya, sehingga dianggapnya semuanya tahan panas. Iya. Dianggapnya karena ini komposit kuat, diketok nggak apa-apa. Gitu. Padahal hati-hati, komposit itu banyak yang getas. Ya. Istilahnya, diketok sedikit bisa pecah, gitu, walaupun kuat. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipahami dan itu semuanya diajarkan di teknik material ini. Jadi butuh ilmu nih ya untuk kita mengerti tentang material baru komposit, tetapi ya memang seiring dengan berjalannya zaman, komposit kita udah memang apa ya, tidak bisa ditiadakan gitu, karena memang tadi Pak ya lebih ringan, lebih kuat dan segala macam. Nah, dan itu semua dipelajari di teknik material ITB ya Pak ya? Iya. Semuanya dipelajari di sini dan sebenarnya kita juga menunjang keinginan bahwa sekarang masalah rumah kaca, emisi CO2 itu semakin lingkungan yang semakin terus menjadi masalah dan harus segera diatasi. Dan dengan menggunakan material komposit ini, itu kita bisa mereduksi berat kendaraan yang sampai 50%, rata-rata 20%. Dengan itu maka emisi CO2 bisa dikurangi karena kendaraan 20% merupakan faktor yang menyumbang emisi CO2. Wah, ternyata efeknya dari material ini bukan hanya sekedar dia ringan, kuat, dan lain-lain, tapi ternyata efeknya juga ke lingkungan ya Pak ya? Oke, makanya sekarang orang beralih ke komposit ya Pak ya? Oke, pengen tahu tentang komposit lebih dalam? Dosennya ini loh, kalau di teknik material. Dan kalau misalnya nih Pak yang nonton pada bertanya, kenapa sih harus belajar material itu di teknik material ITB? Kira-kira kenapa? Gitu? Apa sih sebenarnya yang kita tawarkan dan sesuatu yang mungkin tidak didapatkan di tempat lain? Ya, di teknik material ITB ini kita belajar semua material. Ya, kalau kita bicara tradisional material, pembagiannya ada logam, polimer, keramik, dan gabungannya komposit. Kita pelajari semua di sini. Ya. Berarti Bapak menyatukan semua nih ya? Ya, bukan saya, kita. Oh, kita. Ya. Kita membuat konsep itu, jadi nggak berat hanya di metalurgi saja. Ya. Beberapa tempat bisa jadi hanya metalurgi yang banyak ya, korosinya yang diperbanyak. Kita semuanya bisa seimbang sekarang. Ya. Bahkan sejalan dengan perkembangan teknik material di ITB ini, sekarang kita masuk ke konsep functional material, mulai kita tonjolkan. Apa itu Pak, functional material? Jadi bukan lagi secara tradisional material itu dibagi berdasarkan tadi baja, logam, kemudian keramik, itu ikatan atom ya sebenarnya dilihat. Ya. Ini berdasar fungsinya. Ya. Material yang berfungsi sebagai bio, ya. Bisa kompatibel dengan badan. Jadi kita belajar ada biomaterial di situ khusus. Kemudian material yang bisa menampung energi, baterai contohnya. Kita punya material energi di sini. Ya. Udah ada mata kuliahnya ya, di sini. Kemudian material elektronik, material magnetik. Ya. Jadi yang kita tekankan sekarang fungsinya. Materialnya bisa apa saja, mau komposit, mau logam, atau mau polimer. Yang penting bisa seperti bio, bisa berfungsi sensor misalnya, sensorik material namanya. Kemudian bisa storage energi. Nah, itu yang ada di teknik material. Nah, itu perkembangan zaman saat ini. Material adalah material yang punya fungsi sesuai dengan kebutuhannya, dan itu yang dipelajari di teknik material. Dan berarti benar-benar menangkapin perkembangan zaman gitu Pak ya? Ya. Jadi bukan lagi membagi material berdasarkan klasik, ikatan atomnya yang klasik seperti itu. Justru kita lebih mengarah ke fungsinya. Materialnya bisa apapun. Nah, itu yang sudah dimasukkan juga di dalam kurikulum teknik material ITB ini. Begitu. Dan selain itu, kurikulum yang selalu diupdate, bahkan kalau dulu tiap 5 tahun, sekarang bisa tiap tahun diupdate sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu ditambah lagi juga tentunya dosen-dosennya. Ya, kebanyakan lulusan S3 dan juga semuanya banyak yang belajar di luar. Di luar bukan berarti ilmu luar lebih bagus daripada sini, tapi punya pengalaman melihat dunia luar. Ya.
sehingga bisa menerapkan apa yang sudah menjadi pengalaman pada saat belajar S2, S3 di luar Indonesia ini pada saat mengajar di teknik material ini. Dan satu lagi yang tadi Bu Mar sampaikan, juga banyak di dosen kami yang banyak interaksi dengan industri, ya, sehingga kita punya banyak kasus-kasus di lapangan yang bisa disampaikan pada saat perkuliahan. Oh, itu ya. di sharing ke mahasiswa Pak ya, Betul, kasus-kasus seperti itu. Wah, betul. menarik Ya. ini, berarti real gitu ya, Ya, Pak ya? jadi aktual di lapangan, masalah-masalah yang ada di lapangan, termasuk hasil penelitiannya pun di-share pada saat perkuliahan berlangsung. Ya. Oke, mantap. Begitu. Jadi ya harusnya nggak ragu lagi ya kalau belajar material itu adalah di teknik material ITB ya. Nah kemudian mungkin satu Pak ya yang biasanya kadang-kadang orang bertanya gitu, oke, saya kuliah di material, saya dapat ilmunya, kira-kira nanti kalau misalnya ingin mengaplikasikan ilmunya itu di ruang atau wilayah mana saja Pak kalau untuk lulusan teknik material? Ya, sesuai dengan nama prodinya, ya, teknik material, material engineering, rekayasa material. Jadi begitu lulus dari material, itu punya kemampuan untuk merekayasa material. Paling tidak konsepnya sudah mengerti, ya, bagaimana membuat material. Ya. Membuat material mulai dari memilih. Oh, mulai dari milih gitu Ya, Pak? memilih memilih sumbernya. Ya. Sumber artinya pakai unsur yang mana ya, pakai serat yang mana ya. Okay. Nah, mulai dari memilih, kemudian manufakturnya, parameter prosesnya, ya. Jadi mendesain material, ya. Parameternya temperatur yang bagus seperti apa ya, supaya dapat material yang bagus. Ya. Metode manufaktur yang bagus seperti apa supaya dapat merancang material yang diinginkan. Jadi artinya mulai dari merancang material di satu industri itu harus akan dipahami oleh lulusan teknik material dengan cepat. Ya, jadi merancang material. Kemudian aplikasinya juga bisa memilih material. Ya. Pada saat di industri, lulusan dari teknik material akan mampu memilih material. Memilih material general, mau baja, logam, ataupun polimer, atau keramik. Ya. Tapi baja, logam pun macam-macam. Ya. Ada baja. Ya. Baja pun macam-macam juga. Nah, baja yang mana yang paling cocok? Nah, itu lulusan teknik material akan punya kemampuan untuk memilih material yang tepat. Nah, termasuk juga pada saat memilih dan mengkualifikasi hasil produk di teknik material itu diajari bagaimana memilah-milah, mengkualifikasi produk-produk tersebut. Karena itu ada juga Pak betul, ya diajari? karena kita belajar karakterisasi material, kita juga mempelajari sifat-sifat material, ya, sehingga untuk mengetahui material tersebut apakah cocok sesuai dengan yang diinginkan, ya, seperti tadi disampaikan punya kekuatan 500 megapascal. Gimana metode yang bagus untuk memastikan bahwa kekuatannya 500 megapascal, punya temperatur cair 200 derajat Celcius. Bagaimana memastikan bahwa dia 200 derajat Celcius mencair? Punya kemampuan menahan panas hanya 50 derajat Celcius. Bagaimana mengkualifikasinya? Itu diajari di teknik material, sehingga seringkali dari lulusan teknik material bisa jadi QA QC untuk satu produk. Jadi bukan hanya merekayasa memilih, tapi QC pun juga oke gitu. Betul. Nah, termasuk juga sekali lagi semua komponen terbuat dari material. Ya, jadi kita mesti benar-benar kenal dengan komponen yang terbuat dari material itu. Material baja itu nggak apa-apa kena temperatur tinggi sampai 300 derajat Celcius. Kalau misalkan polimer, hati-hati tergantung jenis polimernya, karena 200 derajat Celcius sudah jadi melunak, gitu. Termasuk komposit, apa perlu dielus-elus atau enggak, gitu ya. Itu ada. Disayang-sayang. Disayang-sayang. Nah, gimana cara memperlakukan komponen yang terbuat dari material itu agar selama beroperasi itu bisa seperti yang diharapkan. Nah, itu yang dipelajari juga, sehingga sebagai operator maintenance itu tentang teknik material pun bisa masuk ke dalam situ. Dan terakhir yang tadi disampaikan juga, begitu ada masalah material yang mengalami kegagalan, kita juga bisa melakukan evaluasi, ya, kegagalannya itu disebabkan oleh apa, gitu. Apakah karena materialnya tidak sesuai, atau karena pada saat materialnya digunakan, komponen digunakan, perlakuannya kurang pas, termasuk juga bisa juga karena bebannya terlalu besar. Bebannya terlalu tinggi, Itu semua yang bisa dijalani oleh lulusan teknik material. Luar biasa. Jadi mulai dari awal merancang sampai pada saat beroperasi hingga berhasil juga bisa
diamati dan dievaluasi dengan dari lulusan teknik material tersebut. Jadi kayak paham banget gimana memperlakukan material ini gitu loh Pak ya, kayak. Betul. Ya gitu Bu. Aduh keren ya, maksudnya tuh kayak paket komplit ya kalau misalnya kita belajar di teknik material dari sejak mau bikin apa nih, dari sejak milihnya, prosesnya, atau memperlakukan dia seperti apa. Kalau gagal kita kayak paham, oh dia tuh gagal karena ini gitu loh. Jadi kayak psikolog juga gitu Pak ya. Iya, ya, karena kan badan orang juga material. Iya, bener. Mirip-mirip dan punya sifat juga. Oke, jadi sebenarnya selama perusahaan itu atau tempat kerja itu menggunakan material, artinya di sana terbuka peluang untuk lulusan teknik material ya Pak ya. Oke, mantap. Nah, sekarang gini Pak, kalau misalnya nih ada adik-adik kita yang menonton, terus ingin masuk ke S1 Teknik Material ITB, itu kira-kira gimana ya Pak? Dan apakah punya tips-tips tertentu gitu Pak, mungkin yang bisa dipersiapkan buat adik-adik? Ya, tipsnya yang paling utama ya, belajar sebaik mungkin. Dengerin. Ya. Belajar sebaik mungkin, fokus. Ya. Mau masuk mana, kalau masuk ITB ya cari tahu. Syarat-syarat masuk ITB seperti apa, ketatnya bagaimana, dan pasti ujung-ujungnya belajar sebaik mungkin lagi. Ya. Dan jangan, kemudian masuklah ke Fakultas Teknik Mesin Dirgantara. Oke, berarti Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ya. Atau FTMD. Atau ya, FTMD. Ya? Catat ya, FTMD. Ya. Nah, karena masuk situ nanti akan ada tahap persiapan bersama. Nanti di situ baru bisa milih teknik material. Oh, nggak langsung Pak ya, nggak langsung jurusan apa ada berapa persen, seingat saya 60% itu bisa langsung masuk ke teknik material juga. Namanya melalui program peminatan. Nah, kita punya peminatan. Betul. Ya, jadi dengan program peminatan silakan dicari. Di situ bisa masuk langsung ke teknik material, tapi tinggal 100% kuotanya. Oh, ya. ada kapasitas ada tertentu? Kapasitasnya. Oke. Itu bisa langsung masuk lewat situ juga. Ya, jadi silakan bisa langsung seperti itu. Kalau nggak mau lewat FTMD dulu, nggak mau lewat program TPB yang bareng-bareng dulu. Gitu. Dan itu ada informasinya dari pihak itu ada Pak ya? Ada seperti itu. Jadi udah langsung dijuruskan sekali lagi ke program studi teknik material. Gitu. Nggak usah milih-milih yang lain lagi. Kalau udah fokus yakin teknik material langsung aja lewat situ. Gitu. Oke. Begitu, Mas. Oke, nah kalau misalnya ternyata ada juga nih yang menonton sudah selesai S1 dan mungkin ingin melanjutkan S2 atau S3 di teknik material, apakah punya juga program studi S2 dan S3 di teknik material dan kira-kira apakah ada persyaratan atau hal-hal lain yang memang ya sebaiknya memang melanjutkan S2 dan S3 misalnya di teknik material Pak? Ya, di program studi S2 teknik material juga ada namanya ilmu dan teknik material, gitu. Karena di dalamnya cukup banyak risetnya juga, ya, lebih dibandingkan yang S1. Nah, di program S2 ilmu dan teknik material ini, programnya itu bisa diikuti oleh lulusan dari prodi teknik material S1 ITB atau dari luar, gitu. Nggak masalah, dan bahkan dalam setahun itu buka 2 kali. Oh, 2 kali pendaftaran untuk S2 pendaftaran untuk S2 bisa masuk. Dan untuk masuk ke S2, khususnya untuk yang lulusan S1 teknik material, sebaiknya ancang-ancangnya itu pada saat program S1. Gitu Pak? Ya, karena ada program namanya Fast Track. Oh, Fast Track. Apa tuh Pak Fast Track? Nah, jadi dengan program Fast Track itu, kalau dari sejak S1 sudah ingin lanjut S2 dan khususnya di teknik material ITB, S2 teknik material ITB, itu lebih baik dari awal beritahu, sehingga nanti program S2 yang dijalankan biasanya 2 tahun, itu bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Wah, gitu. Jadi kayak digabung S1, S2 namanya Fast Track, dan itu bisa dilakukan di teknik material ITB gitu Pak ya? Betul. Ya. Menarik loh, hemat waktu loh, efisiensi. Jadi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang S1 di teknik material sekarang, atau yang nanti rencananya mau S1 di teknik material di sini, ya siap-siap buat Fast Track. Program Fast Track. Wah, keren dong, berarti S1, S2 tuh dalam waktu 5 tahun. 5 tahun selesai. Gitu. Wah, lumayan itu Pak, langsung master gitu Pak ya. Nah, ditambah lagi ada beasiswanya. Wah, catat beasiswa. Jadi ada program beasiswa untuk S2 tersebut. Ya. Beasiswanya itu bisa dapat full di cover tuition fee-nya 50% atau 100%. Bisa 50%, bisa 100%? Iya.
gitu. Rugi loh kalau nggak pilih yang mana. Gitu. Ya. Ini pengennya Soalnya WDS 100% nih, ya. yang ngomong langsung wakil dekan sumber daya gitu loh, yang ngurus duit keuangan gitu loh ya. Ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, jadi Ya, kayaknya jadi sepertinya beneran. bisa ya. Oke. Ada Sudah seperti itu. beasiswa ya Pak? Ya. Oke, sudahlah cepat dapat beasiswa, Betul. wah tinggal belajar aja nih kayaknya ya. Ya, dan juga diajari meneliti. Nah, kalau tertarik oke. dengan penelitian dan tentunya nanti sudah di awal ada dosen pembimbingnya, apalagi yang fast track, itu biasanya dosen-dosen itu punya penelitian-penelitian Oh gitu. atau punya proyek-proyek yang nantinya bisa diberikan Melibatkan gitu, Pak, ya? kepada mahasiswa tersebut, dilibatkan untuk ikut dalam penelitian, dalam proyeknya, ya, di industri misalnya, itu sehingga yang bersangkutan akan punya pengalaman meneliti yang tentunya harus wajib dilakukan di S2, ya. Oke. Punya pengalaman industri juga, ditambah ada tambahan uang saku lagi, gitu. Menarik sekali nih kayaknya ya. Begitu. Dan berarti di teknik material itu benar-benar dididik, tapi kemudian juga ada kesempatan-kesempatan Mbak ya buat Betul. membantu menjadi asisten dosen, apakah di bidang penelitian Iya. ataupun ikut bekerja dengan dosen, itu terbuka ya peluang seperti itu Pak ya. betul. Lagi pula sekarang makin banyak penelitian-penelitian di ITB ini, tentunya dari dalam ITB ataupun dari luar ITB ini. Dan sebagai gambaran di FTMD ini ada dana 7,5 miliar ya satu tahun yang khusus untuk penelitian yang bisa melibatkan, bahkan wajib melibatkan mahasiswa S2 dan S3. Begitu. Wah menarik, jadi nggak hanya belajar saja tapi sudah di training gitu Pak ya, dilatih untuk ikut serta ke real penelitian atau ke real menyelesaikan masalah yang di industri, seperti itu Pak ya. Ya. Keren ya. Dan ini kemudian Pak ya, yang kita ketahui Pak Hermawan itu 3 generasi di ITB. Ya, 3 generasi. Kau tahu aja ya. Tahu lah, beken kok. Jadi ayahnya Pak Hermawan juga di ITB, kemudian Pak Hermawan di ITB, dan ini putra-putranya juga Pak Hermawan 2 di ITB semua dan cum laude semua. Dulu juga Pak Hermawan lulus dengan lulusan terbaik juga Pak ya, masuk terbaik juga. Nggak sampai situ saya. Nggak apa-apa, ini dosen. Dan Mudah-mudahan begitu. mungkin bisa diberi kayak sebenarnya kayak semacam, pasti ada suatu prinsip hidup yang diteruskan dari generasi ke generasi Pak ya, sehingga memang bisa masuk ke, kita bisa bilang mungkin ITB salah satu yang terbaik di Indonesia, dan ini bisa 3 generasi. Kira-kira apakah bisa di-sharing nih Pak buat yang menonton dalam menuntut ilmu itu atau dalam mengejar cita-cita, itu sebenarnya apa sih yang paling penting sehingga memang itu, ini kayak diwariskan saya melihat ya Pak ya, dari ayah, kemudian dari bapak, kemudian ke anak-anak gitu. Dan kira-kira apa yang bisa disampaikan nih Pak buat yang sekarang sedang mendengarkan? Ya, yang pertama ini mungkin pesan dari ayah saya ya. Oh oke, Ya. dari kakek guru. Jadikan semua pekerjaan kita itu ibadah. Ya. Oh oke. Itu yang pertama. Baik mulai dari belajar, Ya. tentunya nanti bekerja, itu semuanya kalau kita niatkan ibadah, pasti kita akan dapat sesuatu dari situ. Gitu. Apapun hasilnya, itu yang pertama. Tapi tentunya untuk sampai ke hasil yang kita inginkan, itu tentu perlu kerja keras. Pintar saja nggak cukup, cerdas saja nggak cukup, tapi perlu ada rutinitas. Oh, Itu rutin Pak ya. harus rutin, ya, bekerja, belajar, bukan hanya belajar sistem kebut semalam ya. SKS. Saya pernah ngalamin itu ya, tapi itu yang nggak bagus. Gitu. Pernah juga. Ya, yang harus jadi rutin, ya. Belajar dengan rutin. Ya. Dan yang ketiga adalah begitu memilih sesuatu, ya, bertanggung jawab dengan pilihan itu. Ya. Oke. Jadi kalau memilih teknik material ya bertanggung jawab dengan teknik material itu. Selesaikan apa yang sudah dimulai gitu Pak ya. Kalau ternyata di tengah jalan nggak suka ya tetap aja selesaikan dan cepat supaya nanti nggak ketemu lagi teknik material, misalkan begitu. Ya, itu jadi begitu memilih sesuatu ya kerjakan sebaik mungkin dan bertanggung jawablah dengan apa yang dikerjakan dan dipilih itu. Wah, mantap. Jadi ada segala sesuatu adalah ibadah dan kemudian rutin ya, berarti disiplin ya Pak ya. Betul. Disiplin dan kemudian bertanggung jawab sebagai seorang dewasa gitu Pak ya. Ya. Wah, mantap deh. Atau kalau misalnya sekarang ada alumni nih Pak yang sedang menonton, jangan-jangan gitu kangen sama Pak Haji gitu. Kira-kira pesan nih buat alumni seperti apa Pak? Pesan untuk alumni. Jangan lupa gitu. Jangan lupa alma mater, jangan lupa teknik material. Gitu. Jadi
Saya ingin semua alumni itu sukses, ya. Kemudian suksesnya lahir batin, ya. Dan lagi jangan lupa dengan teknik material begitu. Ya. Bisa Jadi, lebih spesifik Pak mungkin? Jangan lupa ya. Jangan lupa dengan teknik material itu artinya karena saya sekarang wakil dekan sumber daya dan kita sangat butuh sumber-sumber daya untuk terus meningkatkan program studi teknik material di FTMD ini. Gitu. Mungkin para alumni juga sudah tahu bagaimana kondisi kebutuhan peralatan di teknik material yang sangat masif ya. Karena di teknik material itu memang saat ini arahnya kan ke material-material yang makin kecil nano, dan itu membuat juga kebutuhan peralatannya makin mahal, tapi nggak sampai ke situ pun sudah termasuk mahal. Dan tentunya dana-dana seperti itu mulai sekarang juga sudah kita mulai adakan, tapi dengan bantuan dari alumni-alumni seharusnya akan lebih mempercepat sumber daya yang kita butuhkan, sehingga peningkatan program studi teknik material ini akan lebih cepat. Oke, mantap. Dan juga yang saya dengar sekarang juga teknik material sedang melakukan reakreditasi internasional ya Pak ya, ASIN, dan kemudian juga mengajukan juga untuk yang program magister. Nah, kira-kira sih apa sih sebenarnya pentingnya atau manfaatnya akreditasi internasional itu sih Pak? Ya, sebetulnya kan kita itu diakreditasi supaya sejajar sama dengan baseline-nya. Kita punya akreditasi nasional, artinya ada batas minimum yang harus kita lewati supaya bisa dianggap sebagai program studi yang baik, level A, B, C, dan kita masuk A ya semuanya. Iya, kita semua masuk A dan unggul ya Pak ya. Nah, itu level nasional. Begitu pula dengan internasional. Nah, kita juga ingin supaya kita levelnya sama dengan level internasional, dan kita sudah dapat akreditasi ini di program S1 itu tahun 2016 ya, Bu Mar. Iya, benar. Jadi diakreditasi oleh ASIN Eropa, kita sudah standardize. Berarti sudah standar kita Ya, sudah hampir sama Eropa. Ya, Ya. sudah sama Untuk semua program Eropa. studi Pak ya di FTMD ya? Di FTMD ya? semuanya, Okay. program S1, S1 ya, di Ya. FTMD. Jadi teknik material termasuk di dalamnya. Dan saat ini kita juga sedang mengajukan akreditasi untuk S2-nya. Dan kebetulan Bu Mar ini yang menjadi ketuanya. Mohon doanya ya, semoga kalau kita dapat itu artinya kita mengajukan itu artinya kita menyetarakan diri Pak ya. Betul. Dengan program studi yang di luar, dan kalau kita dapat pengakuan artinya ya kualitas kita memang di sana. Ya, Pak ya. Ya. Jadi lulusan kita dianggap sama dengan lulusan di sana. Oke, dan saat ini kalau untuk S1 itu sudah akreditasi internasional yang dari Jerman Pak ya, yang Eropa ya Pak ya, udah dapat. Oke, mantap nih Pak. Terima kasih sekali nih Pak bincang-bincangnya. Tapi masih ada games loh. Jadi mudah-mudahan menarik ya. Bisa membuat saya nggak aus. Oke. Iya, ini by the way lagi Ramadan ya, kita take-nya gitu, banyak pahala nih Pak Haji nih ya. Oke, kita akan masuk ke segmen games ya. Jangan lupa kalau suka sama kontennya, like, share, and subscribe. Ya, oke ya. Nah, sekarang ini Pak Haji kita punya tantangan ya. Wah, kita main games ya. Kita lihat sosok lain dari dosen teknik material. Kalau diajak main teh gimana gitu loh ya. Nama gamesnya itu adalah JPL, nggak pakai lama. Apa itu? Nggak pakai lama. JPL biasanya kan jadi polimer lab. Jadi inget ini ujian sekarang kuisis itu. Oh, kuisis. Yang nggak pakai lama. Nggak pakai lama, jadi harus cepat, kalau nggak bisa gitu. Dan di sini akan ada dua subjek yang kita tanya Pak ya, dan Bapak memilih salah satu, harus milih dan cepat gitu. Ya. Oh ya, milih deh salah satu. Milih salah satu, ini atau ini gitu, dan cepat, dan nanti di belakang baru kita tanya alasannya. Sekarang yang penting jawab dulu, jadi nggak ada yang nggak dijawab ya Pak ya. Oke Pak, siap? Oke ya. Ada hadiah dari penonton kali hadiahnya nanti Pak.
Oke. Serat karbon atau serat gelas? Serat karbon. Kemeja atau kaos? Kaos. Work from home atau work from office? Work from office. Gampang gitu. Masih gampang. Hitam atau hijau? Hitam. Mengajar atau menekuni riset? Dua-duanya. mengajar. Okay. Mercedes-Benz atau BMW? Koleksi soalnya. BMW untuk cepat. Lebih nyaman pakai Mercedes. Koleksinya banyak, bro. Mercedes aja deh. Mercedes. Oke. Jadi Kaprodi atau WDS? Jadi dosen aja. Kan tetap jadi dosen, jadi Kaprodi atau WDS? Sekarang jadi WDS ya, jadi WDS. Oke, ya. Putri Salju atau Nastar? Putri Salju. Oke. Disenangi dosen Ini atau mendapat disenangi Putri Salju kan? Sudah ada ibu, Pak, ingat. Disenangi dosen atau disenangi mahasiswa? Disenangi mahasiswa. Oke. Jadi dekan atau rektor? Enggak jadi apa? Jadi dosen. Enggak jadi dua-duanya. Kalau ada pilihan jadi dekan atau rektor? Dekan aja. Oke. Pop atau jazz? Jazz. Klasik atau dangdut? Klasik. Kirain dangdut. Pop atau dangdut? Pop. Oh, berarti beneran mungkin dari dangdut ternyata. Asin atau manis? Asin. Asin udah. Amanis nggak suka soalnya. Oke, mungkin segitu dulu deh, Pak. Udah. Kenapa milih serat karbon, Pak? Ini berhubungan banget ya dengan ini. Ya karena tujuan komposit itu yang kekuatan tinggi dan densitas rendah mungkin. Ya, walaupun masih pengen sih tadi milih serat gelas karena murah ya. Begitu. Oke. Berarti serat karbon gitu ya. Yeah. Serat dewa ya kabarnya, Pak ya. Serat karbon teh. Tadi kemeja ya, Pak, belinya? Enggak, kaos tadi. Kemeja atau kaos-kaos ya? Kok kaos, Pak? Kenapa? Ya lebih enak, geraknya lebih enak, lebih santai. Gitu. Oh, lebih santai. Oke. Terus jadi sekarang tuh lagi kesiksa sebenarnya. Padahal ngajar selalu pakai kemeja loh, kalau Pak Haji mah rapi. Terus tadi milih hitam dibandingkan hijau, bukannya suka warna hijau, Pak? Hijau juga suka. Oh ya. Gitu, tapi lebih suka hitam? Lebih, tadi kepikirnya hitam aja. Oke. Kenapa sih dosen material itu tuh terkenal banget gitu, sukanya tuh warna hitam? Banyak banget dosen material gitu, suka warna hitam. Kenapa sih, Pak? Nah itu nggak tahu ya, kalau saya nggak pernah nanya. Semua energi kah? Mungkin karena ngelihat yang lain pada hitam ya ikut-ikutan hitam ya. Gitu. Karena itu. Jadi kayaknya salah satu nih ya dress code-nya di teknik material dosennya itu hitam, makanya hari ini aku pakai hitam juga. Karena udah kebayang, udah nebak nih jangannya Pak Haji pakai hitam, bener kan? Gitu. Mana Pak Abi juga pakai hitam. Oh gitu? Iya makanya. Semuanya jangan disangkain dress code-nya nih ya. Iya makanya, padahal emang suka ya. Padahal dress code-nya. Kenapa aku tanya hijau? Mobil BMW-nya hijau, bro. Kirain suka hijau, Pak. Emang suka ya hijau? Dia juga suka. Oh, ya oke. Cuma yang sebenarnya sukanya ini solidnya lah, nggak yang corak-corak. Oh, jadi kalau pakai baju corak-corak pasti bukan pilihan sendiri, dipilihin. sama yang suruh pakai. The Queen. Oke, ditandainnya kalau gitu. Berarti nggak suka pakai batik dong, Pak, atau gimana? Enggak, ya kalau perasaan kalau pakai batik itu serasa keundangan. Oh, oke, makanya milihnya pakai hitam. Iya. Oke, kemudian tadi lebih memilih work from office ya, Pak ya? Kenapa bukannya musim-musim gini orang pada milih di rumah? Di rumah itu jadi pengennya tidur, pengennya gitu? makan, nggak kerja nanti. Nggak bagus buat kesehatannya. Iya. Oke. Kemudian tadi lebih pilih mengajar ya, Pak ya? Iya. Oke. Terus Mercedes-Benz sama BMW ini menarik ya? cinta banget gitu, Pak, sama mobil Eropa ini kayaknya. Karena dulu waktu pernah ngerasain mobil Eropa, ya, terus kok beda lah dengan yang Jepang. Terus nyoba Jepang lagi memang masih tetap beda. Ya. Walaupun belum mencoba Jepang yang Lexus sih. Oh, oke. Tapi pernah juga, tapi ya memang tetap, ya itu kan masalah taste ya. Oh iya. Pas dipakai kalau lebih cocok gitu. Oh, gitu oke, aja. oke. Jadi suka otomotif nih, Pak, atau suka koleksi mobil? Apa? Suka otomotif, koleksi enggak lah. Jadi Mudah-mudahan enggak koleksi mobil. Lulusan teknik material koleksinya rata-rata dosen di teknik material aku lihat koleksinya tuh mobil Eropa gitu. Itu achievement juga lah, Pak ya. Bonus lah itu, Pak ya. Begitu gigihnya berjuang belajar gitu, Pak ya. Karena dulu sekolah di Eropa juga. Oh gitu. Oke, milihnya Mercedes kan lebih nyaman ya, Pak ya.
Ya beda lah style-nya kan. Kalau mau cepet-cepet, handlingnya enak gitu, lebih enak BMW. Pakai komposit nggak sih BMW-nya Bapak? Enggak, yang itu enggak. Yang itu enggak, yang belum ya? Belum. Oke. Kemudian tadi memilih WDS. Apa sih tantangan beda jadi Kaprodi sama WDS nih Pak? Tantangannya kalau Kaprodi ngurusin mahasiswa, kalau WDS ngurusinnya kayaknya segala macam. Jadi Pak Haji tuh suka ngurus segala macam gitu. Etos kerjanya tinggi sekali. Paksa itu. Paksa karena resiko jabatan. Resiko jabatan. Mau nggak mau gitu Pak ya. Oke. Kemudian tadi lebih suka kue putri salju Pak? Ya. Oh, oke. Nah itu kebalik dengan pertanyaannya. Salju kan putri salju manis ya? Iya. Makanya tadi agak bingung asin atau manis. Asin aja lah. Asin aja. Karena kebanyakan manis nggak sehat. Oke, tadi lebih memilih disenangi mahasiswa daripada disenangi dosen. Jadi nggak apa-apa berantem sama dosen asal disenangi mahasiswa gitu Pak. Oh, nggak bilang gitu saya. Pokoknya kalau dua pilihan, maunya dua-duanya kali ya Pak ya. Oh ya, oke. Kemudian jadi dekan atau rektor? Jadi dekan ya karena Nggak bercita-cita jadi rektor Pak? jadi dekan juga nggak bercita-cita. Cuma disuruh milih ya udah pilih dekan aja. Kenapa nggak bercita-cita udah wakil dekan loh ini Pak? Berarti kan sudah punya pengalaman gitu. Ya belum bercita-cita. Nanti kalau udah cita-cita saya beritahu. Oh ya oke. Dukung Jadi ya gitu. tim sukses gitu loh ya. Atau jadi rektor juga nggak apa-apa kok dari teknik material ya. Tak dukung lah. Oke, kemudian di antara semua musik jadi sebenarnya sukanya jazz ya Pak? Enggak juga Atau pop? ya. Pop jazz itu ya tergantung Klasik, ya. Pop jazz klasik di antara pop jazz Sebenarnya klasik. bukan yang rame, bukan yang rame-rame lah. Kalau klasik suka Pak? Klasik suka juga. Oke. Siapa kalau klasik yang suka ininya Pak? Saya lebih suka Bach. Oh Bach. Dibandingin Beethoven. Kalau bawa mobil pakai Bach ngantuk Pak. Wing gitu udah. Oke, menarik ya. Bach ya Pak ya. Yeah. Oh, ya. Oke. Kemudian tadi sukanya asin ya Pak ya. Oke deh. Yeah. Tadi udah lihat ya pilihan-pilihan dari Pak Haji dan harus memilih walaupun Mercedes dengan BMW bingung milihnya. Terus kita punya souvenir nih Pak dari Materialian. Ya, anggap aja lah karena ngejawab games. Terima kasih. Bentar ya Pak. Ting. Silakan ini buat Pak Haji. Ini komposit tadi ya? Iya kayaknya kali Pak. Boleh dibuka? Oh boleh. Silakan. Saya buka ya. Spesial ini untuk Pak Haji. Nah, Itu peluru dan Materialian. Ya, Materialian ada tulisan nama Bapak di bawah, Pak Haji. Oh iya, terima kasih banyak. Iya, soalnya Diterima Hermawan ya. udah bisa serah, kepanjangan Pak. Iya. Oke deh, kalau gitu. Ya, terima Aduh, Pak kasih Haji, banyak ya. Terima kasih banyak nih Pak atas Sama-sama. kehadirannya. Udah jadi WDS, Ibu ini sengaja diculik dari kantor ya. Ini ceritanya pinjam bentar gitu loh ya. Dan semoga dengan tadi kita diskusi dengan Pak Hermawan Yudha Wisastra, itu bisa menjawab sebagian pertanyaan dari yang menonton. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan nanti pertanyaan bisa saya lanjutkan ke Pak Hermawan. Bersedia menjawab kan Pak? Tentunya. Oh tentu. Jadi nanti saya akan lanjutkan ke Pak Haji atau cuma sekedar titip salam gitu untuk Pak Haji. Nanti saya sampaikan dan kalau misalnya ada membutuhkan lagi segmen tertentu tentang komposit juga nanti saya akan undang kembali Pak Haji. Bersedia ya Pak ya? Bersedia ya Pak ya? Siap. Oke, Pak Haji Mas selalu bersedia ya kalau misalnya schedule-nya pas gitu Pak ya. Dan sekali lagi Pak terima kasih dan selamat berpuasa dan kemudian semoga sukses jadi WDS-nya dan semoga apa yang dikerjakan menjadi ladang pahala. Kan semua harus ibadah Pak ya. Ibadah, rutin, disiplin dan bertanggung jawab. Sampai inget aku. Jangan lupa seperti itu supaya kita semua juga bisa sukses seperti Pak Hermawan dan keluarga karena segala sesuatu kan kadang berawal dari keluarga Pak ya. Dan itu adalah resep turun-temurun dari keluarga Pak Hermawan. Boleh search, cari ya. Orang tua Pak Hermawan ini adalah dosen juga di ITB dan salah satu dosen yang disegani juga di teknik elektro ya Pak ya. Betul. Pak Herman Yudha Wisastra beda tipis lah namanya. Ya, dan beliau adalah salah satu ahli satelit ya Pak ya. Ya, ahli satelit, anaknya ahli komposit. Nanti Noval sama Hafiz ahli apa ya Pak ya? Belum tahu saya. Belum tahu. Ya. Jadi 3 generasi di ITB dan itu luar biasa sekali. Tentu saja itu dengan kerja keras dan pantang menyerah. Dan kalau kita lihat dari etos kerja Pak Haji emang luar biasa sekali ya, sangat disiplin. Dan kalau ingin tahu lebih dekat, silakan masuk ke teknik material ITB dan persiapkan diri dari sekarang. Mungkin seperti itu ya Pak, bincang-bincang kita. Kita tutup dengan selamat datang di channel Materialian. Semoga tidak menjadi alien. Oke, sampai jumpa. Terima Dadah. kasih Bu Mar. Ya. Sampai jumpa.